Sekretaris PCNU Kabupaten Tengah. panjenenganipun Yai Haji Ahsin. Bagaimana kemudian kita hadir pada persoalan-persoalan konflik di bawah. Bagaimana masyarakat para petani misalnya yang kesulitan mendapatkan pupuk, mendapatkan solusi dari kehadiran Jam'iyah. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab dadi apa urip pisan ra melu NU. Masuk. ngeri. Alhamdulillah pada malam nuzulul Quran ini. Ini syutingnya pas nuzulul Quran kita. Upload tempo kamu. Nah, kita kedatangan tamu istimewa. Beliaunya adalah Sekretaris PCNU Kabupaten Tengah. panjenenganipun Yai Haji Ahsin. Wangel sing penake Mas apa lek Ramantes aja ya. wis Masya Allah. Itu gula lemon. Bakule. bayar lo bayar. Jadi kembali lagi dalam acara apa ini, Gus? Bakul kompo tekan semene wis paham toh. Oke, selain kita ditemani oleh Yai Ahsin, kita juga ada Pak Sul. ada ini sekretaris pribadi PBNU. Ragu Bron. Itu nasib. Wah, ya kalau sudah kita kehadiran Bapak Haji Mas Sekretaris NU, ya kita harus bicara tentang ke-NU-an. Nah, mungkin kita perkenalan dulu dengan Abah Ahsin. Sama lo bingung kayak gelaran. Iya benar. Menawi nanti ketika sudah disampaikan perkenalannya singkat lah. Biar bakul kompower di seluruh dunia, baik dunia maya, dunia nyata, akhirat itu kenal. Monggo ya. Nggih. Matur nuwun. Saya Ahsin Al-Fatah. Cukup dipanggil Mas Ahsin. Opo Ahsin, opo Lek. Ya boleh. Jadi gelar-gelar itu sangat berat. Kaitannya nanti bisa roh. Hati-hati gitu. Piye wawancara dhewe sing dibisaro. Makanya saran bijaksananya adalah cukup panggil Mas gitu aja. Ora usah Yai gitu. Kebetulan saya yang diamanahi menjadi sekretaris PCNU Blitar saat ini begitu. Kalau track recordnya dulu sebelum di sekretaris kadosen apa nggih di Ansor juga? Track recordnya apa? Track film apa? Ini merendah untuk nyeledeng lagi. Rekam jejak di kaderisasi NU-nya. Oh ya, kalau di NU saya mengawali karir. Karir ke-NU-an ya. Karir ke-NU-an. Saya adalah peserta Makesta, masa kesetiaan anggota IPNU. Itu sejak kecil. Kalau dulu belum ada aturan harus minimal usia 12 tahun. Sejak kecil wis dijak neng IPNU waktu itu, wis dijaki lomba khitobah, lomba karaoke qasidah dan lain sebagainya. Dari situlah mungkin warga NU melihat bibit-bibit. Akhirnya berlanjut di IPNU, di PAC Ulingi, sampai dengan di cabang saya menjadi salah satu anggota departemen waktu itu. Terus kemudian melanjutkan lagi, jeda agak lama, saya akhirnya kembali ke Blitar, saya di Ansor, dan ya seperti sekarang mendapatkan amanah di PCNU. Begitu. Kalau periodisasinya panjenengan berarti kalau di Saya kalau di NU ini baru pertama kali. Di Ansor periode kemarin, di saat ketuanya sahabat Hirmawan, dan kalau di IPNU dulu, zaman sama kelahiran berapa? Gen Z. Gen Z ya. Dengan lahir pas saya demisioner. Jadi Sange bapake kancamu. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi, Kalau agak old ya. Agak old.
Jadi rekam jejaknya di NU itu panjang sekali. Panjang. Karena ada jeda. Oh. Panjangnya itu jeda, nggak linear. Terus setelah Ibnu jeda, saya harus kerja, kembali lagi Ansor gitu. Ini yang agak-agak akselerasi. Saya nggak tahu kenapa kemudian tiba-tiba berada di sini. Masya Allah. Itu pengiran. Wah, Jadi Peter tepuk tangan. Mas, gini, saya ingin melihat kan, aku juga tahu toh dengan Ya. sampean Ya. dengan kesibukannya sampean, beliau itu punya perusahaan bos, perusahaan besar. apa niku bergerak? Salah gitu? satu penyuplai bahan coklat kakao terbesar di Indonesia. Beliau termasuk itu. Kok cik gelem bos, cik ngurusi NU gitu cik. Oleh gelem. opo kan Ini ya Cak. Jadi gini, pada fase tertentu itu kita itu sampai pada pertanyaan apa alasan terbesar sampai 3 urip sampai dengan usia 40 katakanlah seperti itu. Karena saya meyakini 40 itu getane umur. Jadi itu adalah pit stopnya usia. Kalau 40 ini sampean berhasil berada pada posisi terbaik di umur itu, ya insya Allah seterusnya akan seperti itu. Makanya saya merasa bahwa saya kira cukup petualang kita untuk golek rezeki dan sebagainya, wis cukup lah. Bojo, enek, anak, sehat-sehat. Alhamdulillah satu. Alhamdulillah satu. Akeh bojo akeh rezeki. Ada anak, sehat-sehat. Saya kira cukup. Jadi berikutnya adalah bagaimana kita berkontribusi. Dan apalagi pilihannya kalau tidak berkhidmat di NU. Kurang lebihnya seperti itu. Masya Allah. Luar biasa. Ini niat ya. Ini niat yang sedang diikhtiari. Nah, itu perusahaan panjenengan itu mboten butuh influencer. Satu ini bro. Nah, ini kan teman-teman ini dari Ansor Ranting Harum toh. Ya, ada beberapa perusahaan yang produknya itu justru ketika di influencer itu kolaps. Contohnya Kaitannya pajak. Oh iya. Enggak, sorry. Enggak, artinya untuk saat ini belum. Nanti kalau kita memang sudah punya produk yang relate dengan pola jenengan seperti ini ya, kita undang nanti gitu loh. Sementara nenek, karena coklat itu identik dengan sesuatu yang excellent, beauty, handsome, kan. Saman sementara rung relate. Tapi lek ngomongin anu Maksudku memang belum ada produk itu gitu loh, bukan kok jenengan ini. ono apa lek ngarani nek coklat ki pahit. Ya ki lek pengen roh pahite coklat lho. Iya. paisan dunia. Saurung rasane tak men itu kok pahitane omonganku. Jadi Ya. memang kalau secara track record di profesional panjenengan di dunia bisnis. Saya kebetulan ya dulu pernah menjadi salah satu outbound trainer di Blitar dan Tulungagung. Setelah itu saya mengabdi di Kampung Coklat. Cukup lama di sana, kurang lebih sekitar 7 tahun. Dan akhirnya saya pulang kampung ke Belingi, kemudian mendevelop beberapa usaha, dan alhamdulillah yang sekarang saya jalankan salah satunya adalah mensuplai bahannya coklat ke sebuah pabrikan yang ada di Indonesia. Dan niku apa namanya? Nanamnya di Blitar. Oh enggak hanya di Blitar. Hanya di Blitar. Jadi potensi kakao kita ini luar biasa. Dulu Indonesia itu pernah menjadi produsen kakao terbesar ketiga dunia. Setelah Ivory Coast, Pantai Gading tahu. Ya. Didier jeruk, Mbak. Pantai Gading itu Sandingi pantai Garum ngalor. Terus Sandingi pantai ya, Taman yang kedua Ghana, yang ketiga Indonesia. Tapi karena produktivitas kita sempat menurun, akhirnya kita turun posisi. Dan alhamdulillah sekarang kita masih dikenal sebagai produsen coklat dunia. Itu makanya ini bagian dari perjuangan petani agar mereka tahu bahwa bahannya coklat itu ya dari Indonesia. Telapak kaki para petani itulah yang akhirnya dimakan oleh orang-orang di Belanda sana. Jadi, ya itu kebanggaan luar biasa di kita. Sanuke coklat Swiss sih bae produksine kok gede. Sing sampean makami wis tau tak PP. Betul. Ngori. Wes gopak tangan.
Ya, faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Saya di kamu tibaran. Iya. Bayangkan duwe lahan 1 hektar, Iya. ngemuti sarung di Sing mari larang kan proses ngemut. Kayak kopi luwak. tidak samping linting lah. Siap iki. Geng. Ada iklan melintang. Ya, enggak oleh Geng. sombong. Nggih. Enggak lah, ini selera urusannya. Tidak ada korelasinya dengan taraf hidup. Bukan kok persoalan piye-piye, ora nek sing ngeteri ya. Lemari wegah diceluk kiai malah mare ya. Nggih. Waduh, salah ambil gelar saya. Jadi wai bisa roh ini bingung. Itulah UTC lintingan. Ya, seperti itulah perjalanan. Kalau kita melihat pergerakan Nahdlatul Ulama terutama di kota ataupun Kabupaten Blitar hari ini seperti apa, Gutim Bro? Mungkin kita bisa relate nanti dengan program kerjanya Mas Ahsin. Jadi anu iki, kula pengen kados piye carane peremajaan media NU. Ya. Rumah kula. Karena kados ngapunten NU online itu Ya. yo selama niki namung ngoten-ngoten mawon. Betul. Tidak ada yang mengisi dari entah itu influencer, cara Ya. pemuda ngisi NU online kayak jarang. Betul. Kemarin ada berita bagus di online, Gus. Oh, Gimana NU berita- online anu ya. News. Online News itu memberitakan soal MU. Bagian itu bagian saya. Pasarnya timbul nanti Pak NU online. Jadi saya sebenarnya melihat sekali kebutuhan dasar itu ya. Artinya hari ini media itu menjadi kebutuhan dasar kita untuk mensosialisasikan apa sih yang sebenarnya dikerjakan di NU. Berangkat atas kesadaran itu, ketepatan sekali. Hari ini saya baru saja mengumpulkan tidak kurang dari 11 anak muda. Wah, Itu adalah kader-kader terbaik dari NU juga. Mereka alumni IPNU WPNU yang hari ini kita endorse mereka, kita berikan tugas untuk mendevelop dan juga menjalankan fungsi media. Baik itu NU Blitar, nanti ada sosial media, bahkan Facebook, YouTube, dan seterusnya. Dan saya berharap justru seperti ini, Mas Gus Timbro ini juga punya kontribusi. Kalau jenengan ingat, waktu pelantikan, kami endorse waktu itu Mas Tai Lincing. Karena yang aromanya nyampe Blitar itu, waktu itu. Gus Timbro ini kan rata mambu. Iya. Tai Lincing kan mambu. Oh ya tadi itu ngaruhnya. Inggris bos. British kula. Ya. British. Nah, jenengan waktu itu masih fokus ngawal MU. Nah, jadinya kami nggak sempat Sekarang ketemu. lagi. Sampai NU Ya. itu. Sampai Monggo. terus kalah ini. Ini harus kolaborasi. Justru media-media seperti inilah yang akan sangat mudah dipahami oleh warga NU. Saya kira jenengan harus punya kontribusi dan bentuk yang seperti kita lakukan sekarang inilah cara kita mensosialisasikan apa yang hari ini dikerjakan di NU. Nah, santri bahasa miliki bos. Iya. Oh, iya. Arep gandulan sarunge sapa? Nambah hasil. Sarungnya caca yang melorot kabeh. Sarungnya rabel merah. Entah di pasar ada teko. Wadidaw. Nah, gimana Gus Rati? Kalau Mas Timbro melihat fenomena media terutama dakwah Islam, NU itu sudah punya peran atau belum? Mas Timbro, hari ini. Hari ini untuk official NU-nya sepertinya menurut saya belum ya. Masih kurang ya. Masih kurang, tapi memang ada semacam apa ya namanya konten kreator pondok. Nah itu koyoke mendukung banget deh kinerjanya NU. Oh ya Aisnu, Ya. terus cah pondok. Ya. Nak mau pokok mediamu Lim Production. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dulu memang itu sebagai kebutuhan tersier ya, sifatnya pelengkap. Hari ini memang saya katakan sebagai kebutuhan dasar, betul sekali. Tetapi jangan lupa bahwa ruh kita ini yang kemudian sampean kayak ngene wujute, kata-kata yang keluar seperti itu. Ini kan produk dari caranya NU menanamkan dalam diri kita. Sama wujud kayak ngene kan NU. Nah, ini Tanpa harus dijelaskan pakai logo, orang sudah tahu kalau ini NU. Tapi Nah. sampean koyo iya wajah-wajah lagi. Ini yang baru. Ini harus MU bos. dipahami. Ini harus dipahami seperti itu. Jadi hari ini tata kelola organisasi itu mendorong agar wilayah ijtihad, wilayah fatwa itu suriah.
kami di Tanfidia ini pelaksana. Ya harus lincah, celonongan, sepaton, pantas mlebu di tempat-tempat yang memang harus kita sampaikan di situ. Memang hari ini seperti ini gesturnya gitu loh. Abad kedua NU ya seperti ini. Kita yang luas ketika harus berbicara ke petani di sawah. Kita yang harus luas berbicara tentang harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Itu. Makanya bagi perannya di situ. Kebijakan makronya itu ada pada wilayah Ruasya, wilayah Suriah, kami yang melaksanakan di lapangan. Lelek terus kabeh sarungan diceluk kiai. Preview lek bisa roy. Kembali ke poin utama. Orang ini kan sama dari orang bisa roy. Kira-kira malah kene sing disangon ya. Betul itu. Jadi Iki saya suwi. Udah akeh gitu. Jadi memang tepat ini formulanya kayaknya tepat yang dicanangkan oleh NU dari pusat ke bawah untuk apa? Bahasanya urusan istihad itu urusannya di Ruasa di Suriah, yang kemudian menyampaikan entah itu media itu kan bagian dari Tanfidia ya istilahnya, itu adalah pelaksananya anak-anak muda. Amanah ADART kita seperti itu, dan dengan seperti ini akhirnya kan luas kita berdiskusi dengan Ansor, berdiskusi dengan Ibnu PPNU, dengan Fatayat, dengan Muslimat, dengan Banom yang lain, akhirnya luas kita. Dan jangan lupa juga, hari ini kita sedang mengejar ketertinggalan kita terhadap tata kelola organisasi yang baik, agar ke depan kita punya kontribusi real pada pemerintahan, pada kemaslahatan masyarakat. Jadi fungsi NU sudah jauh melampaui dari hal yang sifatnya seremoni agama. Kita sudah masuk maslahatan kan berbicara ekonomi, pendidikan, kesehatan. Kan luas kalau seperti ini saya masuk ke rumah sakit menanyakan fasilitas rumah sakit ini apa saja, padahal banyak kan penyakitnya orang-orang ini keuangan. Nah, kalau pikir kalau hati Tapi ngono nyawange aku tuh. Bapri PBNU. Jadi memang problem apa NU abad pertama dan abad kedua ini mungkin memang sudah bergeser dan perlu untuk dikontekstualisasikan. Iya, ada problem yang baru. Iya. Konteks modernisasi agama ya di sini ini. Bagaimana kemudian kita hadir pada persoalan-persoalan konkret di bawah. Bagaimana masyarakat para petani misalnya yang kesulitan mendapatkan pupuk, mendapatkan solusi dari kehadiran Jamiah. Nah ini kan harus luas kita seperti itu. Jadi tidak hanya berbicara pada ruang-ruang agama, tidak hanya berbicara pada ruang-ruang dalil yang kemudian itu sulit untuk diterjemahkan dalam kegiatan yang konkret. Nah, tugas kita di situ menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan Ruasya, Suriah untuk kemudian bisa diimplementasikan di bawah. Kira tangkep Mas Asin. Untuk apa namanya program paling utama kepengurusan hari ini mungkin di PCNO Kabupaten Blitar yang itu ingin diimplementasikan ke masyarakat kados kula timbrung iki grassroots. Ya. Akar-akar rumput ini nopo? Ini kan kita menjelang Turba, ada beberapa program prioritas yang akan kita sosialisasikan ke bawah. Yang pertama adalah kita ini kaya luar biasa dari sisi aset. Berapa aset wakaf kita? Tetapi ada pertanyaan berikutnya, berapa yang sudah mendapatkan aspek legal bersertifikat? Ini menjadi perhatian kita sehingga hari ini ada percepatan perwakafan. Yang kedua terkait dengan pendidikan, hari ini kita sedang memaksimalkan potensi lembaga pendidikan kita. Ada tata kelola kelembagaan yang sedang kita perbaiki di sana. Yang tidak kalah penting, hari ini ada sektor ekonomi yang sedang kita garap betul. Baru saja pagi tadi kami menandatangani pendirian Baitul Mal wa Tamwil Nahdlatul Ulama atau BMTN. Ini yang menjadi embrio NU punya bank syariah. Masya Allah. Lah sampean kan ngangsure nang leasing toh. Nah, nanti enggak seperti itu. Pembiayaannya dari BMT, nanti nabungnya ngangsure melalui BMT. Dari, oleh, dan untuk kita. Sarung tak permintaan nih. Masuk Mas Asin. Nggak ada lagi.
bangun atap kafe nunggu acara gede dapat banner. Enggak gitu, nanti bisa kita biayai. Tentu dengan studi kelayakan usaha. Tuh. Resiko-resikonya itu ada potensi macet. Iya. Tapi kalau gandeng Mas Timbro kayaknya rame terus. Iya. Oh ya, kita sedang ada di minum-minum sini ya. Oke. Minum-minum sini Garum. Oke. Yang dikelola juga oleh kader Ansor ya. Kader Ansor. Kader Ansor. Answer Luar biasa, Mbak. Answer yang punya jamaah anak-anak pang. Luar biasa, Mbak. NO cabang pang. Saya sudah speechless kalau ngomong tentang beliau ini. Karena yang NO sesungguhnya menurut saya yuk yang Mbah Agung. Masya Allah. Makanya kapan-kapan harus kita buatkan patung. Hati-hati Samiri. Itu Sanepa. Artinya karya-karya beliau ini harus kita angkat. Siap. Itu loh. Gimana Mas Gufron melihat programnya PCNO ini relate nggak dengan kawan-kawan di bawah ini seperti apa? Kalau saya melihatnya PCNU sekarang luar biasa kan, yang memimpin mereka anak-anak muda. Jadi kalau bahas anak piye to? Lakong. Asmane Alfata. Mati gitu. nom-noman. Nom. Jadi umpama kleru ya aku ya saiki rada krungu. Kleru ora astagfirullahaladzim, tapi Kata-kata. kata-kata ngono iki. Tapi diomongi programnya ini, program meneng sesuk wis mlaku, Bos. Jadi karena mereka jiwa-jiwanya wis pokoknya endang tandang, orang cuma konsep aja, konsep sekaligus mereka sudah bisa menjalankan. Saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau mungkin yang muda-muda, saya melihat luar biasa sahabat Asin untuk manajemen NU itu luar biasa. Tetapi begini juga Mas Gufron, artinya hal besar itu harus kolektif. Nggak mungkin kita berambisi kayak BMT contohnya. Sementara bawah tidak membutuhkan itu. Makanya kami membuat ini ya berangkat belanja masalah apa sebenarnya di bawah yang terjadi. Yang bisa dihadirkan Jamiyah untuk memberikan solusi. Sehingga jenengan ini menjadi agent kita untuk mensosialisasikan itu. Jadi engko enek kebutuhan opo-opo pembiayaan ya jorono-rono. Cara kita membesarkan program kita ya ayo kita jadikan seluruh warga NU ini menjadi bagian dari program kita. Lebone SK bisa, Bos. Wojo meneh kok SK to, KTP mu payu ning yo seka. Lek KTA Ansor winten. Lek wis tau PKD iso 100. Lek PKL malah ndek. Salar penyalon. Malah wayang biaya. Bahaya. Untuk BMT di terutama di Blitar hari ini fokusnya ingin pembiayaan pada UMKM atau nopo? Tentu nanti kita punya beberapa produk. Yang pertama tentu mikro. Berbicara mikro ini kan kebutuhan banyak nun sewu ya. Warga kita itu yang jadi objeknya lintah darat. Ya. Mereka didatangi, ya kita nggak menyalahkan karena keadaan yang memaksa mereka harus mengambil itu. Dan NU belum punya. Dan NU belum punya. Sehingga kami perlu melihat bahwa ini yang prioritas hari ini adalah yang mikro. Bagaimana dulur-dulur yang hari ini punya pekerjaan di pasar, terus sapi waya nukok pakan kesulitan, padahal rong waya ngedol, itu dapat solusi dari BMT. Pada saatnya nanti, kalau kemudian ini sudah berjalan dengan baik, baru kita kemudian melangkah potensi-potensi UMKM kita. Banyak loh yang bagus, produksi kaos itu bagus itu. Bagus itu dijual dengan harga yang sangat murah sekali. Tapi sik panggah badhe. Sangke limpate lek. Contohnya seperti itu. Nah, yang perlu dipikirkan kalau kita sudah punya lembaga keuangan, program apapun kita bisa biayai dari situ, bukan atas nama perorangan, tapi atas nama lembaga, atas nama perkumpulan. Dan yang tidak kalah penting, hari ini kita sedang mengkampanyekan akuntabilitas, transparansi. Kalau kita nggak punya tata kelola keuangan yang baik, ya prinsip amanah ini masih menjadi tanda tanya. Tapi kalau ada bank di situ, bank syariah punya NU melalui BMT ini, maka trust dari publik ini akan luar biasa. Jangan belum pernah mikir kan, berapa besarnya potensi zakat mal di Blitar ini. Bayangkan, pengusaha-pengusaha kata jenengan yang sudah mencapai nisab. Ini kan punya kewajiban zakat mal. Dan ini portoel nih. Iya. Goreng niki, Bos. Ditasarufkan melalui Lazisnu, oleh Lazisnu ditasarufkan kepada BMT untuk dikelola. Ini akan menjadi potensi ekonomi yang luar biasa di Blitar.
Itu. Kalau itu konsisten kita jalankan, wah ini luar biasa. Iku lho, Bro. Iki cah ranting-ranting kaya awake dhewe kan ini. Arep akad lagi ra bingung. Lah. BMT. Dengan butuh clip on, butuh kamera yang baik, bisa lihat followernya. Jaminannya follower. Siap. Nanti kita atur itu, Ratusan bini. Mah kan hari ini Gus Timbro mencapai berapa, Gus? 500 Apanya? views. Yang bisa dijual itu 5,2 juta view. Kalau ngomongin nek didol to, Pak. Iya, alah. Tak kira ber 5 tahunan. Ya karena 5 tahunan wis bar. Akhirnya gula liane. Soalnya enak info PKL ya. Ya, luar biasa. Mungkin kados nanti NU bisa menyambungkan antara wong sing nganggur dengan opo lek ngaran perusahaan Ya. opo Ya. ngoten-ngoten iku lho. Kalau kita mau peka merasakan, hari ini tuh sebenarnya kita sedang pada proses yang luar biasa sulit sebenarnya ya. Nggih. Banyak orang-orang di kelas menengah itu yang kemudian hari ini itu turun karena daya beli yang hari ini juga kurang begitu baik, sehingga banyak usaha-usaha yang mengalami stagnan, artinya mereka berhenti di situ. Nah, sehingga BMT ini menjadi salah satu inisiatif kita untuk mensupport agar UMKM, usaha-usaha yang potensial bisa menerima atau merekrut tenaga kerja, mereka tetap bisa establish, tetap bisa berjalan dengan baik. Karena kita ini kan orang-orang nun sewu ya, yang dibekali kelebihan, iso mikir opo digawe piye supaya itu punya nilai tambah. Dari situlah kita punya kesempatan untuk merekrut orang lain bekerja kepada kita. Nah, ini yang harus banyak kita ciptakan. Makanya hari ini juga tadi dilaksanakan ada pelatihan barista. Dorongan kita agar banyak objek-objek pekerjaan baru di sektor F&B, di sektor pariwisata, di sektor manufaktur yang itu kemudian berkembang di Blitar. Makanya harus ada supporting berupa lembaga keuangan yang memang bisa mensupport mereka. Gitu loh. Jadi iklim ini yang harus kita ciptakan. Dan pengalaman mengatakan nun sewu ya, kita nggak bisa mengandalkan eksternal. Artinya pemerintah dan sebagainya. Kita ini organisasi besar. Kita harus ambil peran di situ. Nggak usah ngenteni sopo-sopo. Kita harus tandang dhisik. Seperti itu. Kita menjadi uswah bagi pergerakan perekonomian ini. Karena kita ada seorang Indonesia merdeka loh. Cak. Wah. Sing ngedekne negara. Iya. NU. Lek kayak kaos NU lek ketinggalan kuris purane. Iki luwih dhisik iki. Jadi sing oleh barokah yo sampean, ra melu ngedekne iso melok dodolan. Salah satu membesarkan juga ya. Iya. Antara membesarkan dan Numpang golek ketenaran. panggo jiwa. Tapi berkah. Saya melihat kalau NU itu apapun di NU ora bakal jenenge keluwen. Budal ngaji pengajian NU ora bakal kuwi randi bensin ora bakal mesti teko nggen. Nah, ini persoalan. Piye carane sing ngene ini malih dadi sing sedekah. Wes kok nyadi ya. Bakal dikuatkan dulu. Nah. Makanya doa para masyayikh itu sering kali mendoakan, jadikanlah saya itu ahli sedekah. Gusti Allah wis ngerti, ben iso sedekah ya pasti dikandeli to dompete. Gitu. Mun saya tak tungakne muga-muga. Amin. Gendongnya opo iki? Ahli sedekah luar biasa. Ketika kita bicara pengembangan ekonomi hari ini memang sangat penting ya, terutama dengan adanya hari ini efisiensi dan Ya. lain sebagainya. Ya. Itu kan terutama yang kalangan milenial maupun ke Gen Z dan lain sebagainya kan terasa seperti itu. Nah, ke isu yang lainnya ini apa kira-kira terkait dengan hubungan Nahdlatul Ulama dan pemerintahan itu seperti apa sih, Gus? Hari ini kami mengambil posisi sebagai perkumpulan yang punya peran penting strategis terhadap pemerintah. Artinya ada kebijakan-kebijakan yang dipastikan itu pro terhadap kepentingan warga Nahdlatul Ulama. Contoh misalnya, dulu pernah kita dengar ada program sekolah sak ngajine yang nyata-nyata itu sangat menciderai spirit madrasah diniyah dan TPQ. Hari ini sedang kita dorong agar itu dihapus, agar tidak ada lagi sekolah sak ngajine. Apa? Karena Madin TPQ harus hidup, di situ. Contohnya seperti itu. Hal yang lain karena kita punya banyak program, kita itu punya luar biasa besar.
kita itu punya lembaga dan badan itu tidak kurang dari 20. Belum berbicara badan otonomnya. Fungsi-fungsi itu relevan dengan posisi pemerintahan. Kalau berbicara misalnya tentang kesehatan, kita juga punya LKNU. Hari ini kita sedang menginisiasi adanya rumah sakit Nahdlatul Ulama di Blitar. Kapan hari kami kedatangan tamu dari Aspen Medical Australia. Mereka akan investasi ke kita. Ini sedang kita ajukan ke PB, karena kalau bekerja sama dengan pihak luar negeri itu harus PBNU. Nanti pilot projectnya adalah Blitar. Pangestune muga-muga itu diridani pangeran. Jadi biar kita juga seperti itu. Sehingga seluruh aspek kehidupan ini ada di kita fungsi itu. Makanya kalau kita berbicara dengan pemerintahan, kebijakannya harus selaras nanti. Berbicara pendidikan, kita punya LP Ma'arif, kebijakannya juga harus berpihak kepada kita. Karena bagaimanapun kita ini masyarakat mayoritas. Siapa lagi kalau bukan NU yang memikirkan itu? Ngapunten Yi. Ora tak Tangklet kedi. Ya. Nanti ketika memang rumah sakit NU itu benar-benar bisa berdiri di Blitar, apakah nanti untuk para nahdiyin yang tidak bisa menggunakan BPJS akhirnya bisa menggunakan Kartanu untuk berobat gitu? Ada. Bagus ini pertanyaannya. Bagus ini. Karena Dan saya yakin wakil tunggalnya karena maksud gue hari ini Kartanu fungsinya ngapunten Ya. opo ngoten. Jadi gini, ada konsep yang sebenarnya sudah berjalan di kita itu istilahnya adalah kesalehan sosial, di mana yang agnia, yang berlebih itu kemudian mensubsidi yang kurang. Dalam konsep pemerintahan ada BPJS, kan kurang lebih konsepnya seperti itu. Bisa kita implementasikan hal yang sama. Para agnia di kita ini nanti melalui BMT juga ada CSR yang itu bisa disupport kepada rumah sakit ini untuk mensubsidi masyarakat atau warga Nahdien yang memiliki keterbatasan akses terhadap kesehatan karena faktor finansial. Itu bisa kita cover nanti dari situ. Nah, ini yang harus terus kita godok, kita ciptakan sehingga kemaslahatan ini betul-betul terjadi. Konsepnya ya kesalehan sosial tadi. Agnia yang kaya mensupport yang kurang mampu. Nah, tinggal di data sing kados jenengan ada berapa. Nanti kan gitu. Seperti kita. Gini ya, kalau saya melihat konsepnya kan mau buat rumah sakit ya. Sedangkan warga NU itu sebagian sebenarnya banyak kok yang sakit. Ya. Tapi sakitnya nggak ke dokter. Gini kiai. Ya, nggak masalah. Ya, Sehat. baik itu. Gini, yang harus aman pahami adalah fatsunya begini, kaitannya begini. Kesehatan itu dari siapa? Bukan dari dokter. Nah, persoalan jalan menuju ke sana, kita punya keyakinan. Kadang memang ada, ya ini nyatanya memang sembuh beneran. Iya. Ya monggo. Kalau perlu, itu kita produksi massal. Iya dong. Air semua. Iya kan? Distribusinya biar enak cepet, nggak harus sowan, tinggal nanti dilihat sakitnya apa. Berarti pakai yang kodenya A karena flu. Ini apa kodenya X stroke. Ini itu kearifan lokal yang di kita juga diwadahi. Jadi ada ruqyah, ada mekanisme pengobatan yang itu memang diwariskan oleh para alim, para ulama, yang itu memang betul ada seperti itu. Dan itu akan tetap kita lestarikan. Tapi apakah nanti RSNU juga ada tukang suuknya di sana, Pak? Yang sedang kita program itu adalah dungo. Jadi nanti setiap seminggu sekali atau setiap pagi nanti dijadwalkan itu ada yang keliling mendoakan yang sakit. Dan kita lihat dari sisi penyakitnya. Baik ringan, ya cah hipno ya cukup lah. Bener ngapal kunut. Nanti agak setingkat di atasnya ansor. Kok Suriah sing rawuh nemen. Kurang silut. Enggak, ini dosen. Mari kenal ya. Tapi nilai-nilai itu harus kita pertahankan. Karena yang memiliki kesembuhan, yang menghadirkan obat ya hanya Allah. Ini harus kita pahami seperti itu. Kultur ini harus kita pertahankan. Iya. Kayaknya kalau di rumah sakit agama lain kayak Katolik dan lain sebagainya juga memang tradisi-tradisi yang ada berkembang di agamanya itu. Wah, itu juga dalam itu. Bayangkan orang dalam keadaan sakit, ya kan? Keimanannya tergoda karena ada doa yang non gitu.
ngamini itu kan persoalan imannya juga persoalan itu. Makanya urgensi kita punya rumah sakit sendiri. Kenapa? Bensin dongane ya wong dhewe. Lek ninggal langsung ditahlili. Bah, yo panggah di anu sik to suceni sik. Pangkat salah. Raya jelata. Urutane. Langsung tahlil yo repot. Nah, kalau kita bicara organisasi Muhammadiyah ya, punya sekolahan, punya Ya. rumah sakit. Ya, Nah, apakah NU habis ini juga mendirikan POM? dalam banyak hal. Ini POM barang Muhammadiyah. Asli bareng, bro. Tidak, karena kita berbicara kemaslahatan itu sesuatu yang jamak, sesuatu yang universal. Maslahat itu kan kemudahan aksesibilitas kita terhadap fasilitas-fasilitas umum. Maka suatu saat harus punya kita yang seperti itu. Jadi fasilitas-fasilitas umum kita harus punya juga. Dan nun sewu, saya tidak pada posisi yang malu ketika saya harus belajar pada organ lain gitu ya, yang dalam hal tata kelola organisasinya lebih baik. Iya. Administrasinya lebih baik, kita harus belajar juga kepada mereka karena ternyata faktanya kita juga masih harus meningkatkan itu gitu. Makanya itu peluang-peluang yang saya kira harus kita ambil. Makanya hari ini kita dorong ada yang punya kafe, nanti ada yang punya SPBU dengan catatan pertama tenang. Rasa dioplos. Beda Pak, kalau kita yang ngelola ini persoalannya kan tidak sekedar finansial, Iya. tapi ada sambung di sini. Iya. Urusannya ini panjang ini. Pertanyaan di dunia selesai mungkin. Neng kono nih. Bedanya kalau kita makanya kenapa kita mengambil posisi-posisi strategis itu untuk memastikan bahwa ini dijalankan dengan baik dan benar, tidak hanya urusan dunia tapi hatta akhirah sampai akhirah. No. Kalau mboten bayangne nek pome NU sok jenenge SPBNU. Kudu SPBNU. Sudah mengawali sebenarnya. Ada banyak SPBU itu yang punya kita, tapi kita ini kan nggak sombong. Ya. Itu yang tulisannya no smoking itu kan. Oh iya, NU smoking itu. Jadi sa Indonesia ini NU saja nih. Jadi kita ini kan nggak sombong. Iya. Iya. Mending gus sih. Jadi semisal semua badan usaha itu berkembang ada NU, unsur NU-nya itu. Ya sekarang kan memang secara struktural saja yang belum, tetapi secara kultural mereka itu mayoritas kan ya orang kita juga. Cuman memang secara formal bahwa PCNU punya POM belum. Tapi yang punya POM kan mayoritas wong NU juga. Iya. Akan NU pada akhirnya. Iya. Stombo aliran opo lek wis ninggal mesti ditahlili. Ya. Makanya kita harus optimis lah melihat semuanya itu. Dan kita ini patut bersyukur ya. Kita berada pada perkumpulan yang memastikan urusan dunia dan akhirat kita itu benar. Makanya kita harus maksimalkan itu. Dan kita nggak boleh berkecil hati. Du pede, ya kudu non sewu, ekstrimnya ya rotok duwe kemalelet titik gitu loh. Iya. Bukan persoalan 6 saja, tetapi kita itu yang satu sisi dari sisi keilmuan, ada para rois surya, ada mustasyar, yang mereka itu luar biasa alimnya, banyak hal bisa kita tanyakan. Urusan dodolan kopi sing bener iki akate piye to? Ini kan ada sumbernya semuanya. Nah, kepastian hukum seperti inilah yang dibutuhkan. Sama soalnya nggak dolan coba sekali waktu kita keluar negeri, betapa sulit mencari sesuatu yang halal di sana. Di kita ini kan tiba ini pengakalan. Mergo wis maton kayak NU. Perkara dhek bubuke utang, bukan kita to. Oh iya, Mbah. Iya, utang. Jadi Hari ini sing utangnya BMTNU. halal MUI yang bisa menghalalkan, tapi kalau ada logonya NU itu mesti Always lah ya. Always. Jajal rokok larang. Terkait niki Gus, kenapa namanya kok? Ima Gus Yi Bah Nah, wis sembarang. suwi munyer. Kebingunganmu menggambarkan kondisi hatimu. Dadi tak delok ki memang urusannya karo duit barang. Arep riyo. Podo. Tapi gini, kalau Mingki manggil Yai Asin itu bingung Mas Kang, itu sama ketua PBNU pertama, bahasan Dipo, wonge gede, dhuwur, tukang gelut, itu ketua PBNU pertama. Kalau kita melihat ya
diskusi karo musyawarah iso ketemu, ijak gelut. Nah, ya kayaknya wajah-wajah ya beliau ini. Saya yang aliran lainnya masalah ngopi ya. Kita selesaikan di cangkir kopi. Ya. Keagamaan. Banyak anak-anak muda di Blitar itu mulai tokoh-tokohnya kayak Gutimbro, kayak apa ya, tokoh muda Guswari dan lain Gus sebagainya. Kocin Nah, ini yang mulai mengkampanyekan dakwah secara kreatif. Ya. Kayak Mas Timbro ini kan di panggung biasanya solawatan biasa, tapi ini ngecan MU of Manchester. Ya. Jadi dalam tataran apa namanya dakwah NU itu perlu disleding apa perlu untuk dikembangkan? Itu kan proses mendeliver maksud dan tujuan kita. Selama audiens paham arahnya, nggak ada persoalan saya kira. Nggak ada persoalan. Tinggal bagaimana kita memaknai. Wajar lah ketika itu disampaikan di forum yang memang sesama segmen muda. Nanti otomatis ketika Suwan Yai kan ya nggak itu yang disampaikan. Saya yakin itu. Makanya kita ini punya cara. Oh, ketika ketemu ini topik yang tepat ini. Ketika ketemu ini topik yang tepat ini. Ini hanya persoalan cara. Saya kira tidak perlu di lebih-lebih. Itu sah-sah saja. Dan saya menggak saya. Daripada mereka ngefan MU melalui jalur yang lain, kan musik kan jelas tawasule gitu. Masya Allah. Oleh lanjut kan Gus. Gini, saya melihat dari beberapa IG-nya Gus Timbro ini. Nggih. Banyak yang login, mereka yang fan-fan MU, mereka yang seneng sholawat, mau pergi ke jamaah, meskipun MU kalah. Ya, tapi sama beliau kan didoakan. Doanya gimana? Jadi Doanya MU biar menang. Allahumma in kana winning fi samai fa'al. Wa ingkana fil ardi. Luar biasa. Doanya sholat kan diganti. Saya melihat sebuah inovasi. Makanya kadang-kala agama ini kalau dideliver dengan tepat, maka orang akan nyaman. Dan Islam itu luar biasa nyaman. Dan NU menjadi representasi itu. Makanya dengan cara lakukan ini adalah NU yang dibutuhkan ya seperti ini. Gitu. Sangat nono. Butuh kula nang sarung. Tapi gini, Yai, saya di diskusi, saya kan baru beberapa di bulan ini ketemu dengan sahabat-sahabat Bakul Kumpo, dengan sahabat-sahabat kita Tengah Wengi, sahabat Timbro ini. Saya di jagungan gini ternyata beliau punya idealis. Ya. Beliau itu diskusi berapa itu lebih mementingkan orang-orang yang dari NU ternyata. Ya itu bentuk keberpihakan itu yang nggak bisa yang nggak bisa ditipu ya itu. Itu kan lahirnya dari sini. Ya nggak mungkin keberpihakan ini hanya karena persoalan oh ini populer, tidak. Ini persoalan keberpihakan. Dan ini yang saya kira ya saya matur nuwun justru melalui Gus Timbro seperti inilah eksistensi NU dalam menjaga dan merawat jagat ini akan terus eksis dan tersampaikan apa yang menjadi kegiatan dan juga program-program kita gitu loh. Like endorse penyanyi sing kita nggak tahu asal muasalnya kan ya persoalan juga. Nah, Kalau kita kan jelas gitu loh. Nahdlatul United. lahir ceprot terus sekolahnya Ma'arif. Jadi aman Gus, meskipun di media sosial mungkin ada hujatan-hujatan nih, wes enek Pak Sekretaris. Iya. Siap deh kayak Oh, saya itu. Itu tadi. Artinya tugas kita itu sebenarnya mendeliver bahwa agama Islam ini Nahdlatul Ulama itu nyaman, asik gitu loh. Jangan kemudian kita justru menghantui orang-orang yang mau login gitu loh. Iya, jadilah insan-insan yang nyaman. Kan jenengan MU napa Gus? Aku arep tak unekne ya ora penak. Wis sakjane yo. Jujur. Sakjane terus terang yo. Yo sepurane sing akeh. No. Aku ki asline no yo Arsenal. Mari menang. 1-0 lawan Chelsea. Puasanya 20 tahun. London is red. Saya hanya mau tunjukkan betapa ketika kita berbeda pun masih ada ruang diskusi. Arepe Arsenal kowe Milan meneng NU. Oke. Bisa rada nglendok. Kalah pangkat. Kono NU kene diansar. Kalau klub lokalnya napa Mas Asin? Saya itu sebenarnya apa ya?
relatif tidak begitu mengikuti ya. Saya ya pas Usum timnas main, saya support timnas. Itu semata karena kecintaan saya pada bangsa dan negara. Jadi iku mau sakjane Arsenal sapa aku ya ora paham. Kok amrih beda. Oh, itu enek musuhe. Asli ora paham. Jadi olahraga yang saya dalami dari kecil itu memang ya sekak. Jadi kira apa ngeringet gitu. Wah, kami mikir. Catur. Gampang luwe ya. Sekak. Iya. Ya alhamdulillah ini dapat kesempatan sekak wong tapi. Wah, ini Iki sing ngantem iki. bedeni. Sing noto jagat. Guyon. Ngapunten Yi, Nggih. karena kita bicara soal bal-balan, sekat dan inti olahraga. Ya, NU ki gadah lembaga bagian ngurusi olahraga lho mboten toh. fungsi itu ada di Banom sebenarnya. Oh. Kalau kita melihat secara segmentasi usia, ada Ansor, ada Ibnu PPNU itu yang kita dorong. Karena bagaimanapun itu adalah ceruk warga kita yang harus tetap dibimbing dan juga dirangkul gitu loh. Makanya tepat sekali kalau kebanyakan menggunakan jargon-jargon yang dan sebagainya, jenengan memilih yang justru MU misalnya. Ini luar biasa. Baik sekali. Dan saya kira ini yang harus diteruskan oleh lembaga maupun banom-banom yang segmentasinya tepat gitu. Jadi lah pemain muslimat ya bak sodor lah kan sesuai Mboten entek iki. segmentasi. Mboten Loh, entek. jangan salah, itu olahraga tradisional yang hari ini sedang digalakkan kembali gitu loh. Engkem ringet Mas Pak Sodor itu. Bak sodor terus ente kasti itu nanti akan jadi mahal pada saatnya itu. Oke, Ngomongnya reno-reno lah ya. lah. Jadi Karena- kita sudah mendapatkan banyak dari Pak Sekretaris. Betul. Nah, jadi mungkin pesan-pesannya buat kader-kader muda NU sing kados Kutimbro yang sekarang berjalan di jalur dakwah kreatif maupun yang lainnya kados Mas Gupron, Kulo dan lain sebagainya, seperti apa nih pesannya untuk hari ini? Nggih, untuk Gus Timbro dan juga warga Nahdien lainnya, sahabat Ansor, sahabat Tifatayat, rekan dan rekanita Ibnu PPNU, saya apresiasi sekali dengan progres-progres yang sudah dilakukan luar biasa ini. Dan kami melalui jagongan gayeng yang seperti ini menyampaikan terima kasih. Terus dilestarikan yang seperti ini. Karena hakikatnya kita ini hidup itu ya hanya untuk bermanfaat. Lek ra manfaat, rekomendasi terbaik yo nyebrang. Jadi itu aja. Jadi berjalanlah layaknya kereta api. Terus pada rel, laku stasiun demi stasiun akan terlampaui sehingga sampai akan finish pada saat yang tepat dengan legacy yang bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Masya Allah. Aplaus. Tekan kene lek PTKI Ramaso insat. Iku ngancam ngejak ngancem. Ben enek guyone. Wiyo ning badeni ngono ta. Pripun Pak Gupron, Mas Timbro mungkin? Mungkin kedepannya kita tetap bekerja sama dengan NU dan Siap. apapun soal NU pasti akan diunggah di Blitar Tengah Wengi maupun Bakul Kompo nantinya. Oke, siap. Bongko sama Fatayat terus Monggo. Rois. Nggih. Surya. Penggunaanmu bangga Lera Fatayat, IPP, Lene RA sing wedok lho mau parani, Bro. Nah, seperti itu karena memang walaupun tidak ada logo NU Ya. dalam kanan atau kiri kita Iya. tapi artinya dhewe NU-nya Wes. cara digolehna getih ijo ae. Angel Nah, gitu. mungkin itu saja dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf, disambung lain waktu lagi. Bakul Kompo Tekan semene wis paham toh. toh. Tepuk tangan. Yeah. Salam no. Oh iya, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.